Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bertarung dengan api. Pilar energi warna-warni tampak seperti pelangi yang melintasi langit. Itu membawa jejak ruang yang sedikit terguncang karena bertabrakan dengan keras dengan tubuh besar piton api yang tak terlihat. Ledakan energi itu seperti kembang api cemerlang yang diproyeksikan dari tubuh piton api. Serangan menakutkan yang mengumpulkan kekuatan ofensif penuh dari semua ahli di wilayah sudut hitam adalah sesuatu yang bahkan Sukian tidak akan berani terima. Oleh karena itu, meskipun ular sanca tak terlihat memiliki kekuatan besar, tubuh besarnya juga dengan cepat turun di bawah tabrakan hebat ini. Suara mendesis marah menembus telinga semua orang saat bergema di langit. Ekspresi gembira terkandung di wajah semua ahli dari daerah sudut hitam saat mereka menyaksikan piton api tak terlihat dipaksa mundur. Namun, kegembiraan itu belum menyebar ketika gelombang energi yang lebih menakutkan dan lebih panas tiba-tiba melonjak dari bawah. Mereka menundukkan kepala karena terkejut, hanya untuk melihat tubuh besar piton api tak terlihat itu muncul di mata mereka dengan cara seperti kilat. Mata segitiganya yang besar berisi suhu panas yang tampaknya berniat melelehkan semua orang yang telah memblokirnya. Hentikan! Ekspresi Han Feng berubah sedikit saat dia menjerit keras ketika dia melihat piton api yang tak terlihat menerkam sekali lagi. Teriakan baru saja terdengar ketika para ahli dari sekitarnya sekali lagi buru-buru memanggil Douki dari tubuh mereka. Namun, piton api tak terlihat yang menembaki itu membuka mulut buasnya sebelum mereka bisa melepaskan serangan mereka. Pilar api yang tak terlihat, yang bisa mendistorsi ruang, meletus darinya. Pilar api yang tak terlihat melewati langit yang kosong, menguapkan semua udara kemanapun ia melewatinya. Sebuah bekas luka yang terlihat dengan mata telanjang tetap ada di langit, menyebabkan semua orang diam-diam terkejut. Minggir! Han Feng buru-buru berteriak saat dia merasakan suhu mengerikan yang terkandung di dalam pilar api. Kecepatan pilar api secepat kilat. Tepat setelah teriakan Han Feng terdengar, itu membawa momentum yang tak tertandingi karena dengan kejam menembak ke kerumunan yang terbentuk dari para ahli dari wilayah sudut hitam. Han Feng dan beberapa ahli lainnya dengan indera yang kuat berhasil menghindari pilar api saat itu menembak dengan cara yang eksplosif. Meskipun demikian, pilar api yang nyaris tidak mengenai mereka masih menyebabkan rasa sakit yang membakar terasa di kulit mereka. Hanya para ahli yang memiliki beberapa kemampuan yang bisa lolos dari pilar api. Di sisi lain, beberapa orang yang tidak beruntung secara tidak sengaja diserang olehnya. Api yang tak terlihat menyebar ke tubuh mereka, dan bahkan mereka yang memiliki Douki melindungi tubuh mereka masih merasakan rasa sakit yang menusuk di dalam hati mereka. Sosok manusia di langit berkedip, dan lebih dari 10 individu yang terbakar bergegas secara acak ke segala arah, melakukan yang terbaik untuk berjuang dan melarikan diri dari nyala api tak terlihat yang merasuki tubuh mereka. Bantu mereka! Han Feng buru-buru berteriak ketika dia melihat para ahli dari daerah sudut hitam yang api telah menyebar. Saat ini, orang-orang ini adalah elemen penting dalam menentukan apakah dia bisa mendapatkan Flamme Heart Flamme. Secara alami, dia tidak bisa dengan mudah membiarkan sesuatu terjadi pada mereka. Han Feng adalah orang pertama yang bergerak untuk menyelamatkan yang lain setelah suaranya terdengar. Namun, gelombang panas yang melesat dari bawahnya menyebabkan dia buru-buru menghentikan tindakannya. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat, dia benar-benar melihat bahwa pilar api yang tidak lebih lemah dari serangan sebelumnya ditembakkan ke arahnya. Sialan! Han Feng dengan lembut mengutuk. Dia dengan jelas memahami kekuatan destruktif apa yang terkandung di pilar api ini, dan tidak berani mengujinya bahkan sedikit pun. Dia segera melambaikan tangannya dan api biru tua yang kuat segera melesat keluar dari tubuhnya. Akhirnya,
Itu menjadi seperti tirai langit berwarna biru yang terbentuk di atas kepalanya. Hah! Segel di tangan Han Feng dengan cepat terbentuk dan telapak tangannya ditekan dengan kuat ke arah pilar api yang melesat secara eksplosif dari bawahnya. Tirai langit menyala berwarna biru segera melengkung ke bawah dari segala arah. Itu seperti laut yang berputar. Gelombang lautan bertumpuk satu sama lain sebelum akhirnya bertabrakan dengan api yang tak terlihat. Bang! Dua jenis api surgawi bertabrakan dengan ledakan, dan ledakan seperti guntur tiba-tiba meledak di samping telinga semua orang yang hadir. Seketika api bertabrakan, bahkan para siswa dari akademi dalam dapat dengan jelas merasakan suhu di seluruh langit tiba-tiba melonjak. Beberapa daun pohon yang mengering di daerah tertentu bahkan mulai tiba-tiba terbakar secara tiba-tiba. Riak energi yang terbentuk dari tabrakan, api surgawi, di langit menyebabkan Han Feng dengan cepat menarik lebih dari selusin langkah. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Tatapannya melirik ke bawah hanya untuk melihat bahwa pithon api yang tak terlihat telah meringkuk menjadi formasi ular di langit. Itu mengangkat kepalanya yang besar tinggi-tinggi dan menatap Han Feng dengan tegas. Jelas, mantan siap untuk terlibat dalam pertarungan sejati dengannya. Bajingan ini. Orang itu juga memiliki api surgawi. Mengapa harus datang dan mencari saya dulu? Wajah Han Feng berwarna hijau. Tatapannya melirik Xiao Yan di langit yang jauh, yang telah melipat lengannya dan mengadopsi sikap menunggu dan melihat, mengamati pertempuran sebelum mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Han Feng, api surgawi, ini benar-benar terlalu kuat. Sepertinya kami tidak dapat banyak membantu. Anda tidak perlu takut dengan suhunya yang menakutkan karena Anda sudah memiliki api surgawi. Oleh karena itu, Anda harus menggunakan beberapa cara untuk melemahkannya terlebih dahulu. Teriakan keras tiba-tiba terdengar. Hati Han Feng segera tenggelam saat mendengar ini. Dia mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat bahwa Gold Silver Breathers telah membawa sekelompok besar ahli dari Back Corner Region dan pindah jauh dari tempat ini. Jelas, serangan kuat yang ditunjukkan pithon api tak terlihat sebelumnya telah menyebabkan ketakutan terbentuk di hati orang-orang ini. Sekelompok orang pengecut yang takut mati. Han Feng mengutuk dalam hatinya. Namun, dia tidak berani melakukan langkah drastis. Dia mengerti bahwa pithon api yang tidak terlihat saat ini telah mengunci dirinya. Selama dia mundur sedikit, yang terakhir akan segera menerkam. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan beberapa cara untuk diam-diam menekan api jantung yang jatuh, sedikit. Kalau tidak, kemungkinan orang-orang itu tidak akan lagi campur tangan, mengingat karakter mereka yang berhati-hati. Pikiran ini dengan cepat beredar di dalam hatinya. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan menatap pithon api yang tak terlihat di bawah dengan tatapan gelap dan dingin. Lengannya bergetar dan dua botol giok biru es segera muncul di tangannya. Semua orang bisa segera melihat gelombang udara dingin berwarna biru pekat merembes keluar mengikuti kemunculan dua botol giok ini. Beberapa dari orang-orang bermata tajam itu bahkan dapat melihat bahwa sedikit uap air yang terkandung di udara memadat menjadi pecahan es dimanapun udara dingin berlalu. Han Feng memegang botol giok dengan erat dan tertawa dingin. Dia segera melemparkannya dengan keras ke arah pithon api yang tak terlihat. Tangan Han Feng tiba-tiba menegang saat botol giok berwarna biru itu masih sekitar 10 meter dari pithon api yang tak terlihat. Meledak! Bang! Botol giok biru sedingin es tiba-tiba pecah. Tiba-tiba, udara dingin berwarna biru meletus ke segala arah. Dalam sekejap mata, itu menutupi sebagian besar langit. Pithon api yang tak terlihat itu juga berada di dalam wilayah tertutup. Pithon api yang tak terlihat merasakan ketidaknyamanan saat udara dingin sedingin es menyebar. Setelah dipengaruhi oleh udara dingin, nyala api tak terlihat yang menggeliat di sekujur tubuhnya menjadi lebih tipis. Kabut dingin ini benar-benar dapat menekan
api surgawi. Xiao Yan tanpa sadar berteriak kaget di dalam hatinya saat melihat pithon api yang tak terlihat menjadi sedikit lamban di dalam kabut dingin. Kabut biru sedingin es ini seharusnya udara dingin langit. Kelangkaan dari benda ini tidak kurang dari api surgawi. Itu hanya ada jauh di bawah tanah di tempat yang sangat dingin. Api biasa pasti akan padam secara otomatis saat berada dalam jarak tertentu darinya. Hanya api surgawi yang bisa menahannya. Meskipun demikian, kekuatan api surgawi akan sangat berkurang di bawah pengaruh udara dingin langit. Suara Yao Lao yang agak terkejut terdengar di dalam hati Xiao Yan, sungguh tak terduga bahwa dia bahkan berhasil mendapatkan udara dingin langit. Sepertinya dia telah berusaha keras untuk mencari api surgawi. Lalu, akankah dia berhasil? Xiao Yan mengerutkan alisnya dan bertanya dengan ragu-ragu. Tenang, Sky Cold Air mungkin bisa sedikit menahan Fallen Heart Flame, tapi Heavenly Flame pada akhirnya adalah sesuatu yang memiliki kekuatan destruktif yang paling menakutkan di alam. Sangat sulit untuk menundukkannya bahkan setelah ditahan. Yao Lao terhibur. Xiao Yan hanya merasakan ketenangan di hatinya setelah mendengar ini. Tatapannya dengan tegas menatap kabut dingin yang samar-samar. Api berwarna hijau perlahan naik di matanya, dan perasaan kabur itu segera lenyap. HMPH, bajingan. Tidak peduli seberapa banyak kecerdasan yang Anda miliki, Anda masih tidak dapat melarikan diri dari nasib Anda ditangkap. Han Feng bersukacita di dalam hatinya saat dia melihat Flame Heart Flame menjadi agak lamban di dalam kabut dingin. Dia tertawa saat nyala api biru tua sekali lagi meletus dari tubuhnya. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi bor api yang berputar cepat di ujung jarinya. Mata bor api berputar dengan liar, mengeluarkan suara senandung yang bergema di langit. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mata bor api itu tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh kabut dingin meskipun itu jelas ada di dalam batasnya. Suhu panasnya masih menyebabkan gelombang distorsi muncul di langit. Pergilah! Dengan jentikan jarinya, mata bor api melesat dengan tiba-tiba. Suara senandungnya seperti anak kecil yang menangis saat gelombang kejut terbentuk di area manapun yang dilewatinya. Siu! Mata bor api menembus kabut dingin dengan cara seperti kilat sebelum akhirnya mengebor tubuh besar pithon api yang tak terlihat itu. Ci! Mata bor api hanya terhalang oleh sisik pithon api yang tak terlihat sesaat sebelum menembus ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, desisan yang tajam, geram, aneh meraung seperti guntur di langit cerah. Raungan geram baru saja terdengar ketika fluktuasi energi yang menakutkan, yang menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir segera berubah, berdesir, dan menyebar. Area yang suhunya diturunkan oleh Sky Cold Air mengalami kenaikan suhu secara tiba-tiba. Saat suhu melonjak, udara dingin yang menyebar ke seluruh langit sebenarnya mulai menipis secara bertahap. Jelas, bahkan yang terakhir tidak memiliki banyak efek ketika api surgawi benar-benar meletus. Saat Sky Cold Air yang semakin tipis benar-benar menghilang, nyala api tak terlihat yang menyebar ke segala arah seperti nyala api langit mulai menyapu. Orang pertama yang terkena ini secara alami adalah orang yang paling dekat dengannya, Han Feng. Api biru tua melambai dari lengan bajunya untuk memaksa kembali nyala api tak terlihat yang datang menerkam. Tatapan Han Feng menyapu ke bawah, hanya untuk tercengang ketika dia menyadari bahwa tubuh besar pithon api yang tak terlihat sebenarnya telah benar-benar lenyap. Han Feng mengatupkan alisnya erat-erat. Tatapannya buru-buru menyapu ke segala arah. Namun, dia hanya bisa melihat nyala api tak terlihat yang menyapu dari segala arah dimanapun dia memandang. Tidak ada sedikit pun tanda dari tubuh pithon api itu. Kemana binatang itu lari? Han Feng bergumam dengan agak gelisah di dalam hatinya.
Dia baru saja akan keluar dari wilayah ini dikelilingi oleh nyala api tak terlihat ketika nyala api yang telah sepenuhnya melilitnya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sebuah tubuh besar muncul di belakang Han Feng dengan cara yang sangat aneh. Ekor besarnya terayun di udara. Itu membawa angin panas yang bisa meruntuhkan pegunungan dan membelah tanah saat itu dengan keras menghantam punggung Han Feng di bawah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Gruk! Seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Han Feng setelah menderita pukulan yang begitu serius. Tubuhnya juga menjadi seperti bola meriam yang ditembakkan ke tanah. Wajah Xiao Yan tercengang saat dia melihat Han Feng yang tiba-tiba meludahkan darah karena terluka. Yang terakhir bertindak sangat bangga sebelumnya. Sungguh tidak terduga bahwa dalam sekejap mata, dia benar-benar berakhir dalam keadaan seperti itu. Fallen Heart Flame, itu memang menakutkan. Tangisan terkejut Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiao Yan sementara yang terakhir masih tertegun, menyebabkan semua pori-pori di tubuh Xiao Yan tiba-tiba menegang. Xiao Yan, cepat pergi! Binatang buas itu mengincarmu lagi. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.